Hai Sobat Gemintang Tarot, apa kabarnya kalian semua? Saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Oke, untuk kali ini tema tarot saya adalah prediksi pandemi corona di Indonesia selama 3 bulan ke depan seperti apa. Jadi di sini saya tadi sudah shuffle kartu tarotnya ya. Saya memang tidak menshuffle di depan kamera karena biasanya saya kalau shuffling itu tidak mengocok kartu, lalu setelah saya kocok saya akan ambil seperti ini. Tidak ya, kalau saya itu biasanya mengocok tarot sampai kartu tarotnya melompat keluar sendiri, itu lebih akurat jawabannya. Jadi terkadang menunggu sampai kartunya itu loncat sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi hasilnya akan jauh lebih akurat. Makanya kalau misalnya supaya nggak terlalu membuang banyak waktu, saya akan menshuffle sampai kartunya keluar sendiri. Setelah itu di luar recording ya, jadi supaya nggak terlalu menghabiskan waktu terlalu lama. Oke, jadi saya sudah tarik kartu tarot mengenai bagaimana kondisi pandemi corona di Indonesia selama 3 bulan ke depan. Lalu yang keluar adalah Two of Pentacles ya. Two of Pentacles ini artinya, jadi di sini kalian lihat ya, air lautnya itu terombang-ambing, kapalnya terombang-ambing ya. Jadi situasinya masih sangat bergejolak sekali. Banyak mengalami pergejolakan, akan mengalami naik turun. Jadi mungkin sebentar lagi kasus barunya turun atau tidak ada, sebentar lagi kasusnya tiba-tiba melonjak naik. Jadi kasus virus corona ini, pandemi ini selama 3 bulan ke depan masih berlangsung ya, dari berdasarkan tarot yang saya tarik ya. Dan di sini itu juga berarti banyaknya tuntutan finansial dan tuntutan itu yang akan membuat orang-orang sangat bergejolak saat ini ya, dimana tuntutannya sangat banyak sedangkan finansialnya tidak sebanding dengan tuntutan yang dihadapi saat ini. Jadi situasinya masih sangat bergejolak untuk masyarakat Indonesia. Dan saya lihat juga dari Two of Pentacles ini ya, ada 2 Pentacles ya. Jadi orang-orang pun akan banyak yang memiliki 2 pekerjaan sekaligus, karena itu tadi ya, untuk mengimbangi kondisi finansial dan tuntutan yang dihadapi saat ini. Untuk 3 bulan ke depan akan masih seperti itu. Dan di sini juga disarankan ya, yang memiliki hobi ya, karena kartu Two of Pentacles ini juga berarti karir atau pekerjaan yang datangnya dari hobi. Jadi apabila kalian memiliki hobi apa aja ya, itu bisa saja mendatangkan uang di saat-saat seperti ini ya. Kalian yang masih memiliki pekerjaan, yang masih bekerja ke kantor atau bekerja secara formal setiap harinya, itu tidak apa-apa, kalian tetap lakukan, tapi disarankan kalian memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan utama kalian saat ini ya, jika itu memungkinkan untuk kalian. Tapi bukan berarti baru saya bilang seperti ini lalu kalian besok mencoba pekerjaan, tidak. Maksudnya kalau kalian memiliki hobi, apapun itu hobi kalian, silakan kalian buat hobi itu menjadi sebuah
karir kalian atau pekerjaan kalian saat ini tanpa harus meninggalkan pekerjaan kalian yang utama ya. Dan di sini arti dari Two of Pentacles ini juga berarti having fun dengan pekerjaan kalian. Jadi tolong di situasi yang sangat sulit seperti ini, genting seperti ini, kalian tetaplah menikmati apapun pekerjaan yang kalian kerjakan saat ini dan syukuri apapun itu hasilnya, kecil atau besar, disyukuri dulu ya. Itu yang arti dari Two of Pentacles ya, yang saya baca untuk situasi 3 bulan ke depan ini dalam pandemi corona. Oke, jadi di sini kesimpulannya situasinya masih sangat bergejolak sekali ya. Naik dan turun terus seperti itu ya. Oke. Dan saya juga menarik kartu dengan pertanyaan pekerjaan apakah yang baik, atau kalian apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa menghasilkan uang tambahan atau bagaimana mencari pendapatan selama pandemi corona ini. Seperti kita tahu saat ini mungkin banyak pegawai-pegawai yang sudah dirumahkan karena situasinya sangat merosot, misalnya seperti pegawai hotel ya, saya ambil salah satu contoh ya. Jadi hotel-hotel banyak tidak ada tamunya ya, karena dalam masa seperti ini tidak mungkin orang-orang traveling atau liburan berjalan-jalan ya. Jadi semuanya harus tetap diam di rumah walaupun sudah new normal, tetapi kondisinya masih belum pulih ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir bagi kalian pegawai-pegawai atau pekerja apapun ya yang saat ini sedang dirumahkan. Kalian bisa mencoba hobi apapun itu yang kalian punya untuk kalian jadikan suatu bisnis ya, sesuatu yang mendatangkan penghasilan bagi kalian. Di saat seperti ini, kalian jangan berpikir untuk mendapatkan untung dulu. Ya, karena di situasi seperti ini tidak disarankan untuk memikirkan keuntungan. Jadi kalian kerja dapat untung besar, kalian melakukan bisnis, kalian mendapatkan untung yang banyak ya, kalau syukur-syukur memang begitu ya baguslah. Tetapi jangan dipaksa atau itu menjadi sebuah tolak ukur untuk kalian mengerjakan sesuatu di saat ini. Karena di saat ini yang harus kita pikirkan adalah selama kita masih mencukupi uang makan kita sehari-hari itu sudah bagus ya. Jadi pandemi corona ini mengajarkan bagaimana kita tetap bertahan hidup, bukan mencari keuntungan, tapi seberapa penghasilan yang kita punya dan bagaimana caranya kita tetap bertahan hidup di situasi yang sulit seperti ini. Jadi saya mohon jauhkan pikiran kalian jauh-jauh jika kalian menginginkan keuntungan yang besar di saat seperti ini. Pikirkanlah bagaimana ke depannya kalian tetap bisa menghasilkan uang walaupun hanya untuk makan saja. Itu sudah sangat cukup dan sudah sangat bagus ya. Lalu saya tarik ya kartu pekerjaan apa yang baik selama masa pandemi corona ini. Yang keluar adalah 2 kartu ya. Eight of Cups, Eight of Vessels ini dalam traditional tarot itu adalah Eight of Cups dan juga Queen of Pentacles ya. Jadi di sini saya artikan apakah Eight of Cups itu pekerjaan apa yang baik. Ini berkorelasi juga ya dengan situasi saat ini.
pandemi ini, Two of Pentacles tadi, naik dan turun, memiliki 2 pekerjaan sekaligus, ya, sangat berkorelasi dengan Eight of Cups. Eight of Cups ini artinya kalian harus mencari sebuah pekerjaan yang lain di luar rutinitas kalian. Di sini kalian lihat ada orang pergi, ya. Pergi meninggalkan 8 cangkir yang ada di sini. Itu artinya kalian di sini harus lebih berani lagi, berani meninggalkan kebiasaan lama. Pekerjaan, bukan meninggalkan pekerjaan maksudnya, ya. Maksud saya ini sudah merupakan rutinitas kalian sehari-hari. Lalu dia akan mencari lagi cups yang lain untuk memenuhi apapun keinginannya dia, ya. Nine of Cups itu adalah self-fulfillment, ya. Jadi itu adalah kepuasan tersendiri. Ten of Cups adalah sukses. Jadi di sini sudah ada 8 cups, 8 cangkir. Dia akan pergi lagi mencari 1 atau 2 cangkir lagi menuju kesuksesan. Ya, itu artinya dari Eight of Cups. Jadi di sini itu juga tetap berarti kalian harus mencari solusi, ya, mencari sesuatu yang baru. Itu artinya, ya. Jadi yang misalnya dulu situasinya kalian selalu dipenuhi dengan rutinitas bekerja, bermain, ataupun jalan-jalan, ya. Jadi rutinitas itu, dari berbagai rutinitas itu kalian harus mencari lagi yang lain. Karena apa? Masih banyak sekali, ya, yang kalian harus penuhi. Ya, jadi di sini artinya carilah pekerjaan tambahan, ya, yang bisa membuat kalian memenuhi kebutuhan kalian. Yang ke Nine of Cups, ya. Nine of Cups itu artinya self-fulfillment, jadi memenuhi apa yang kalian inginkan. Di saat seperti ini, kalian tidak mungkin akan cukup menjalankan suatu kebiasaan atau pekerjaan yang sudah kalian miliki dari sebelumnya. Tentu saja kalian harus merubah situasi kalian sendiri, merubah kebiasaan kalian untuk menyelamatkan kalian sendiri, ya. Di sini juga ada bulan. Bulan itu artinya adalah sebuah ketakutan dan juga kebimbangan. Eight of Cups itu biasanya menggambarkan kalian sudah mulai berani. Kalian sudah mulai berani menjalankan sesuatu yang baru dan meninggalkan kebiasaan yang lama. Di sini berarti orang ini sudah berhasil meninggalkan segala ketakutan, ya, dan mulai mencoba atau menjalankan sesuatu yang baru. Mungkin selama ini banyak sekali dari kita yang tidak berani keluar rumah, walaupun memang itu disarankan, ya, untuk tidak kemana-mana, lebih baik di rumah saja, itu memang betul. Tetapi kalau kalian sekiranya memang perlu keluar dari rumah, itu tidak apa-apa selama kalian memenuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi di sini kalian tetap melakukan aktivitas, ya. Kalian tetap, misalnya kalian mau melakukan aktivitas bekerja di tempat pekerjaan yang selama ini kalian sudah miliki, dan juga membuat suatu hal yang baru, mungkin pekerjaan baru atau apapun itu, ya. Disarankan untuk tidak takut lagi. Jadi jangan takut lagi keluar rumah untuk bekerja, ya, bukan untuk bersenang-senang atau untuk berkumpul-kumpul bareng bersama teman-teman, ya. Itu sangat tidak disarankan. Tetapi kalau kalian kerja, kalian kan tidak akan
berdekatan ya, satu orang dengan yang lain, kalian masih bisa menjaga jarak per 2 meter ya untuk keamanan ya. Tapi kalau kalian keluar rumah hanya untuk senang-senang, hanya untuk berkumpul-kumpul di sebuah kafe atau restoran, di mana ya itu tentu saja kalian tidak bisa menjaga jarak. Ya, nggak mungkin kita sama teman kita satu meja dan berjauhan yang satu lagi di 2 meter meja yang berikutnya. Itu sama sekali tidak mungkin kalian bisa enjoy. Kalian akan enjoy kalau kalian berdekatan, berkumpul bersama, karena akan saling cerita. Nah, itulah yang tidak disarankan, supaya virus tidak semakin merebak, tidak semakin menular kemana-mana. Ya, kan nggak mungkin toh kalian cerita dengan teman-teman jika berkumpul di kafe ya, teriak-teriak karena jaga jarak 2 meter, kan nggak mungkin juga ya. Jadi di sini disarankan kalian tidak usah takut keluar rumah. Jika itu diperlukan ya untuk masalah pekerjaan, silahkan, asal tetap menjaga protokol kesehatan, tetap ikuti ya protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dengan apa? Menggunakan masker ya, lalu rajin-rajinlah cuci tangan ya, jaga jarak tetap 1,5 meter minimal, paling baik adalah 2 meter ya. Kalau kalian kerja tidak apa-apa, kalian masih aman selama kalian memakai masker, selama kalian berjaga jarak 2 meter atau 1,5 meter dengan yang lainnya, selama kalian sering-sering mencuci tangan, selama kalian selalu menjaga pola hidup yang sehat, makan yang baik, yang bergizi, dan olahraga yang teratur, itu masih bisa kalian keluar, tidak apa-apa, asalkan tidak berkumpul-kumpul yang rame-rame ya, acara keluarga atau dengan teman-teman, itu sangat tidak disarankan ya. Jadi di sini Eight of Cups ini kalian harus berani keluar dari situasi nyaman. Maksud saya keluar dari zona nyaman kalian selama ini. Ya, kita tidak mungkin menunggu virus corona selesai baru kita beraktivitas atau mencari penghasilan sampai virus corona ini selesai. Tidak mungkin, karena sampai sekarang pun masih belum ada yang bisa memprediksikan kapan virus ini akan berakhir. Setidaknya sampai vaksin yang benar-benar resmi dikeluarkan, mungkin dari WHO ya, baru kita bisa terbebas dari corona. Tapi untuk saat ini belum ada virus resmi yang dikeluarkan ya. Paling hanya obat-obatan yang membantu atau apapun itu yang untuk mencegah. Berarti virus corona mungkin dalam waktu dekat ini masih ada di seluruh dunia ini ya. Oke, jadi di sini untuk Eight of Cups disarankan beranilah melangkah sesuatu yang baru ya. Biasakanlah diri dengan situasi yang baru dari new normal corona ini, di mana kalian keluar rumah atau kalian bekerja dengan menggunakan masker, menggunakan bila perlu kacamata pelindung ya, dan juga sarung tangan bila diperlukan. Cucilah tangan sesering mungkin ya, itu yang paling penting. Di sini virus corona yang saya pelajari ya, yang harus kita lindungi itu adalah mata, mulut, dan hidung ya, itu adalah mukosa. Jadi kalau corona sudah masuk ke mata, hidung, dan mulut, dia akan langsung menyebar ke badan kita ya, melemahkan sistem-sistem indera-indera kita ya.
Tapi kalau misalnya contohnya kalau kita sudah pakai masker dan memakai kacamata pelindung, atau sekarang sudah ada seperti face shield ya, penutup muka itu. Jadi itu sangat aman, membuat virus tidak bisa masuk ke mata, hidung, dan mulut. Ya, itu adalah fungsinya masker ataupun face shield yang sekarang sudah banyak dijual ya. Kalau nggak ada face shield, kacamata pelindung pun juga tidak apa-apa. Jadi itulah yang harus kalian pakai selama ini kalau kalian bepergian keluar rumah. Fungsinya apa? Agar virus tidak masuk ke mata, hidung, dan mulut. Karena kalau virus itu berhasil masuk ke saluran hidung, mulut, dan juga mata, itu akan menjadi parah ya kondisinya. Kalian akan terkena virus dan otomatis kalian harus dikarantina ya. Tetapi kalau misalnya kita sudah memakai katakanlah face shield, kacamata pelindung, dan masker, apabila misalnya tidak sengaja ada orang batuk atau bersin di sekitar kita, setidaknya partikel-partikel yang keluar dari batuk atau bersin itu tidak mengenai mata, hidung, dan mulut kita. Ya. Kalau dia tidak bisa masuk, dia hanya mengenai tangan kalian, itu masih bisa ditanggulangi. Sampai kalian cuci tangan, virus itu akan mati. Begitu ya. Jadi selama virus itu ada di tangan kita, dia tidak akan pergi, dia tidak akan mati sampai kalian mencuci tangan. Baru virus itu hilang. Itu kalau virusnya tidak mengenai mukosa ya, yaitu mata, hidung, dan mulut. Itu akan mudah masih ditanggulangi. Hanya dengan mencuci tangan dengan sabun, virus itu sudah mati. Ya, tapi kalau mata dan hidung dan mulut itu tidak mungkin kalian cuci dengan sabun kan. Maka dari itu adalah tempat yang sangat berbahaya jika virus corona bisa sampai masuk ke sana. Disitulah banyak kasus meningkat, di mana kalian mungkin tidak terbiasa terlalu sering cuci tangan. Ya. Di situ orang masih sering lalai untuk mencuci tangan. Tidak menyadari rendahnya kesadaran, itulah yang membuat virus naik sampai saat ini ya, kalau nggak salah sudah 37.000 yang saya baca sampai detik kemarin ya, tanggal 13 Juni. Kenapa kasus meningkat? Yaitu tadi, kita terkadang lupa dan lalai untuk tidak mencuci tangan, tidak social distancing, ya, disitulah kegagalannya terletak. Jadi saya juga baca kenapa banyak dokter-dokter yang sudah mengenakan APD ataupun baju astronot itu ya, tetapi kenapa masih juga tertular oleh virus corona. Yang saya baca setelah diselidiki, dokternya pada saat mengenakan APD ya, dia steril, segalanya steril ya, tidak ada virus yang bisa masuk. Tetapi dia lupa akan satu hal, yaitu HP yang dia pegang. Jadi pada saat dia menggunakan APD, dia setelah memeriksa pasien ataupun mengambil swab test ya pasien corona, dia steril, tetapi HP-nya tidak. Karena setelah memegang pasien, setelah memeriksa pasien, dia pegang lagi HP-nya. Ya. Sedangkan HP-nya tidak dia sterilkan setelah itu. Di sanalah dia kena. Barang itu juga adalah suatu perantara bagaimana virus bisa masuk ke manusia. Ya, jadi jangan lupa barang-barang di sekitar kalian pun bisa membawa virus yang bisa masuk ke dalam tubuh kalian. Jadi dokter ini lupa
setelah dia sudah mengganti APD-nya dan pulang ke rumah, tapi HP-nya tidak dia sterilkan. Lalu dia pegang lagi, ya. Jadi tidak ada gunanya kalau kalian menggunakan face shield, masker, APD, baju astronot, tapi lifestyle kalian masih belum mengikuti cara baru. Barang-barang pun juga kalian harus sterilkan. Jika tidak, barang itu pun bisa menjadi perantara. Dokter ini lupa mensterilkan HP ya. Jadi mensterilkan HP itu juga bisa dilakukan dengan kalian mengambil tisu basah ya dan semprotkan desinfektan, atau kalau kalian nggak punya desinfektan, semprotkan hand sanitizer ke tisu basah itu, lalu kalian lap permukaan HP kalian. Dengan itu HP kalian akan steril ya. Jangan lupa jaga kebersihan kalian dan jaga kebersihan barang-barang yang kalian gunakan setiap hari ya. Sebentar lagi setelah saya bahas ini ya, saya akan memberikan beberapa tips bagaimana melindungi diri kita selama pandemi corona ya. Saya akan bahas kartu tarotnya dulu ya. Jadi kembali ke pekerjaan apa yang sebaiknya kalian miliki atau yang kalian kerjakan di saat pandemi seperti ini. Jadi beranilah keluar dari kebiasaan lama untuk arti Eight of Cups ini ya. Apapun itu. Jadi kalau kalian selama ini takut bekerja, silahkan bekerja. Kalau kalian sudah bekerja dan kalian menginginkan memulai suatu pekerjaan yang lain, lakukanlah ya. Karena itu tidak menutup kemungkinan agar penghasilan kalian bertambah dan agar kalian bisa survive di masa pandemi corona ini ya. Lalu kartu lain yang keluar adalah Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles ini dalam karir atau dalam pekerjaan itu artinya pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah ya. Jadi saran saya, apapun itu hobi kalian ya, yang bisa kalian kerjakan dari rumah, kerjakanlah ya. Karena di sini Eight of Cups juga berarti sesuatu hal yang berbau luas, nasional atau internasional ya. Di sini bisnis yang mencakup area yang sangat luas, itu juga arti dari Eight of Cups ini, Eight of Vessels ya. Jadi mungkin bisa saja saya ambil contoh salah satu ya. Pekerjaan mungkin adalah seperti bisnis online yang cakupannya luas ya, tidak hanya di pulau kalian saja, tetapi bisa sampai ke seluruh Indonesia ataupun ke luar negeri, ekspor ya. Itu adalah pekerjaan yang baik saat ini, Eight of Cups ini. Dan Queen of Pentacles itu artinya pekerjaan yang berbasis rumahan ya. Itu juga tidak jauh dari online ya. Saat ini segala pekerjaan sangat dimudahkan dari online. Jadi saya sarankan kalian mengambil bisnis yang bisa kalian kerjakan dari rumah, tetapi yang memiliki cakupan yang luas ya, mungkin yang bisa sesuatu yang kalian produksi sendiri, hasilkan sendiri, dan hasil produksi sendiri itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia atau sampai ke luar negeri. Itu artinya ya. Pekerjaan apapun itu bisa apa saja ya. Mungkin kalian hobi masak, kalian bisa jualan makanan online, kalian bisa jualan barang-barang secara online, kalian bisa jual jasa apapun secara online. Salah satunya tarot ini ya. Tarot mungkin bisa juga dikerjakan secara online, karena saat ini saya berinteraksi dengan klien-klien saya
itu melalui online, video call tanpa harus bertemu. Itu juga bisa. Kalau kalian bisa membaca tarot, silahkan saja. Ya, jadi itu saran saya ya, yang saya ambil dari tarot. Pekerjaan yang baik di saat pandemi seperti ini adalah pekerjaan yang berbau seluruh yang areanya mencakup luas ya, seluruh Indonesia ya, tidak hanya di pulau kalian saja ya, dan bisnis yang berbasis rumahan ya. Ini adalah pekerjaan yang baik di saat pandemi corona. Oke, dan saya memiliki tips bagaimana cara melindungi diri kalian selama pandemi corona. Jadi saya ilustrasikan, misalnya kalian adalah seorang kasir ya, dimana kasir akan selalu memegang uang ya. Kasir akan selalu berhubungan dengan uang. Kalau ada edisi mesin, tamu yang membayar dengan kartu itu juga bisa ya. Jadi kita tahu saat ini pandemi corona tidak hanya bisa menular dari manusia ke manusia, tapi juga bisa melalui barang ke manusia. Saya ambil ilustrasi sebagai seorang kasir. Misalnya, kalian menerima pembayaran dari tamu ya. Kalian terima uangnya. Contoh ini adalah uang ya. Kalian terima. Lalu kalian masukkan ke laci kasir, ya kan? Setelah itu, kalian pegang HP. Saya ilustrasikan ini adalah HP ya. Setelah kalian masukkan uang, ya ini uangnya kalian masukkan ke laci kasir, kalian pegang HP, ya chatting, kalian belum membersihkan tangan, ya. Kalian lupa atau kalian nggak sengaja. Misalnya, tadi uangnya yang dikasih ini ada virus coronanya ya, katakan seperti itu. Siapa tahu orang yang membayar ini dia memiliki virus corona. Secara saat ini banyak sekali OTG ya, yaitu orang tanpa gejala, di mana orang ini sudah membawa virus di badannya, tetapi dia tidak sakit, dia keadaannya sehat. Kenapa? Dalam arti virus ini, OTG ini ya, artinya virusnya sudah ada di badannya, tetapi belum berhasil masuk ke mukosa, yaitu hidung, mulut, dan mata. Ya, jadi kemanapun dia pergi, dia bisa saja menularkan ke orang-orang. Dia tidak sakit, dia sangat sehat ya, itu bisa. Karena apa? Daya tahan tubuhnya yang kuat pertama, dan yang kedua, virusnya belum sampai masuk ke mata, hidung, mulut. Ya, selama virus tidak masuk ke mata, hidung, mulut, kalian masih selamat. Tetapi kalian bisa menularkan orang lain. Itulah OTG. Dan itulah bahayanya OTG yang saat ini sudah banyak. Dari mana? Dari barang-barang ya. Jadi, saran saya, kalau kalian menerima uang dari pelanggan atau customer kalian, setelah kalian letakkan uangnya, sebelum kalian memegang barang yang lain, memegang HP, atau mungkin memegang area tubuh kalian, ataupun mata kalian gatel lalu kalian ingin kucek-kucek, atau kalian ingin garuk-garuk ya, sebelum itu, segeralah cuci tangan. Kalaupun kalian sulit, karena kalian sibuk, nggak ada tempat cuci tangan di dekat kalian, sediakanlah hand sanitizer ya. Semprotkan hand sanitizer sesegera mungkin setelah kalian menerima uang dari pelanggan. Setelah kalian sterilkan tangan kalian dengan cuci tangan atau hand sanitizer, barulah kalian boleh memegang HP ataupun muka kalian, kalau bisa jangan ya, ataupun memegang barang yang lain ya.
Itu ilustrasi seorang kasir ya. Kurang lebih sama seperti itu. Jadi ingat, virus bisa bertahan di benda-benda apapun itu. Kain, logam, metal, kertas, apapun. Virus bisa diam di sana selama beberapa lama, tergantung dari benda-bendanya. Saya nggak tahu berapa lamanya karena itu banyak sekali. Misalnya yang paling lama yang saya tahu itu adalah barang metal ataupun besi. Ya, di situ virus bertengger sangat lama. Ya, maka dari itu kenapa cuci tangan sesering mungkin, karena kita tidak tahu kita barusan memegang apa, ya, lalu kita lupa dan kita akan makan atau kita akan memegang mata dan mulut, disitulah virus masuk. Ya, kalau kalian belanja, ya ini ilustrasi lagi. Kalau kalian pergi ke supermarket atau belanja ke pasar, itu disarankan setelah kalian belanja, cucilah barang-barang yang kalian belanjakan dengan sabun sunlight ya, kecuali barang-barang yang tidak bisa dicuci itu yaitu barang yang ada lubangnya, yang kalau misalnya dicuci nanti airnya bisa masuk. Itu misalnya seperti kapas atau tisu. Jelas saja itu tidak bisa dicuci ya. Kalau barang-barang yang tidak bisa dicuci, segeralah kalian mengambil tisu basah ataupun kapas, lalu kalian semprotkan desinfektan. Kalau nggak punya desinfektan, semprotkanlah hand sanitizer, karena hand sanitizer memiliki kandungan alkohol yang cukup tinggi ya, biasanya mulai dari 70% hingga 90%. Semakin tinggi kadar alkohol, semakin baik, karena virus tidak akan bertahan di alkohol yang kadarnya tinggi. Jadi kalian bersihkanlah barang-barang kalian dengan tadi itu ya, tisu atau kapas yang berisikan hand sanitizer atau desinfektan. Ya, kalian bersihkan sesegera mungkin setelah kalian berbelanja. Cuci semua barang dengan sabun atau gosok dengan tisu basah yang berisikan desinfektan atau hand sanitizer. Karena kita tidak tahu selama barang itu terpajang di toko, apakah barang itu bersih ataupun barang itu dapat dipegang-pegang oleh orang yang sudah terinfeksi virus corona. Kita kan nggak pernah tahu, makanya anggaplah di sekitar kalian semua ini bervirus, itu saja ya. Jadi apa-apa kalian harus tetap menjaga kesterilan, kebersihan barang-barang itu, dan kebersihan diri kalian. Seperti itu ya. Dan jangan lupa selalu mandi besar setiap kalian pulang ke rumah. Sebelum kalian naik ke tempat tidur, sebelum kalian makan di rumah, begitu sampai kalian harus langsung mandi besar sampai keramas ya. Itu cara-cara agar kita mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kita ya. Dan satu lagi ilustrasi, jika kalian mau makan ya, misalnya kalian beli makanan di luar ya, misalnya kalian beli makanan di luar yang lalu kalian bungkus atau kalian menggunakan jasa ojek online ya untuk membeli makanan. Sesampainya makanan itu yang masih dibungkus ya, kalian letakkan di meja. Kalian di rumah harus memiliki area kotor dan area bersih ya, di mana area kotor itu biasanya barang-barang yang belum disterilkan. Kalian harus letakkan di sana. Dan ada satu area lagi yang sudah bersih, yaitu barang-barang yang sudah disterilkan atau dibersihkan, kalian letakkan di area bersih atau meja bersih. Jadi umpama ini adalah meja kotor ya di rumah kalian yang sudah kalian sediakan. Ini adalah meja bersih. Jadi begitu kalian sampai makanan yang kalian beli melalui ojek online, kalian letakkanlah makanan itu di meja kotor. Ya.
Lalu setelah kalian ambil makanan itu, kan kalian nggak tahu apakah tangan si ojek online ini bersih atau tidak, apakah dia sering membersihkan tangan atau tidak, kita tidak akan pernah tahu. Apakah restorannya juga bersih, kita juga tidak tahu. Disarankan belilah makanan yang panas atau bisa dipanaskan kembali, ya, karena itu bisa membunuh virus ya. Di makanan yang panas atau bisa dipanaskan kembali itu lebih baik. Kalau kalian beli makanan dipanaskan kembali supaya virusnya mati. Jadi tadi makanannya kalian taruh dulu di meja kotor, lalu setelah itu kalian cuci tangan ya. Kenapa kalian cuci tangan setelah itu? Karena kan kalian mau mengambil piring dan sendok garpu ya. Kalau kalian dari terima makanan kalian langsung mengambil piring dan sendok garpu, sekali lagi kalian nggak tahu kebersihan dari bungkusan atau tas kresek makanan ini bersih atau tidak. Seandainya anggap saja ojek online tadi memiliki virus corona, lalu dia menyentuh tas kresek atau bungkusan makanan kalian, kenalah kalian di sini, lalu kalian mengambilnya makanan itu dan kalian ambil makan piring dan sendok garpu tanpa kalian cuci tangan, di sanalah kena ya. Kalian akan ambil sendok, lalu nanti sendoknya kalian pakai makan, masuklah dia ke mulut dan kenalah mukosa kalian. Disitulah kalian akan terinfeksi corona ya. Jadi kalau kalian baru beli makanan, taruhlah dulu dia di meja kotor, cucilah tangan kalian sebelum mengambil peralatan makan seperti piring, sendok, dan garpu. Setelah itu, letakkanlah, ini saya umpamakan piring ya, letakkanlah piring kalian di atas meja bersih. Makanan kan masih di meja kotor tadi ya. Ini saya pisahkan dua meja, meja kotor, meja bersih. Taruhlah piring kalian dan peralatan makan kalian di meja bersih. Ya, setelah itu bukalah bungkusan makanannya. Keluarkan makanannya. Tuanglah makanannya di piring kalian. Setelah itu stop, jangan lagi memegang piring dan sendok garpu. Buang dulu bungkusan makanannya ke tong sampah. Setelah itu cucilah tangan kalian lagi dengan sabun ya. Selama 20 detik minimal. Setelah itu barulah kalian bisa makan. Kalau kalian bisa mengikuti ini setiap hari, saya yakin kalian akan terbebas dari virus corona. Ya, karena tidak ada gunanya kalian memakai masker, memakai kacamata pelindung ataupun face shield, tapi kalian tidak menjaga kebersihan barang-barang di sekitar kalian. Ya, kalian sudah selamat dengan memakai masker ataupun kacamata pelindung atau face shield. Itu menyelamatkan kalian dari berinteraksi dengan orang lain. Tetapi kalian juga harus menyelamatkan diri kalian dari barang-barang di sekitar kalian, di mana itu bisa menjadi perantara virus corona. Ya, jika saat ini kalian bisa mengikuti cara yang saya jelaskan seperti ini setiap hari, saya jamin kalian akan bebas dari virus corona. Kalian bisa tetap beraktivitas normal di luar dengan mengikuti cara-cara yang saya sudah jelaskan tadi. Tetaplah jaga kesterilan barang di sekitar kalian, tangan kalian ya. Jadi ingat, sebelum kalian makan, tolong cuci tangan dulu ya. Cuci tangannya bukan sekedar cuci tangan lalu makan, tidak segampang itu. Yang dimaksudkan di sini adalah di mana proses kalian memasukkan benda ke mulut kalian, sebelumnya itu kalian harus pastikan tangan yang kalian pakai untuk memasukkan makanan ke mulut kalian itu bersih ya. Jadi cuci tangan itu akan gagal kalau kalian kan mau makan ya, kalian pikir cuci tangan dulu sebelum makan deh biar bersih. Oke, kalian cuci tangan sebelum makan, tapi setelah kalian cuci tangan baru kalian buka bungkusan makanan ya, baru kalian ambil sendok lalu kalian makan. Disitulah virus bisa masuk ke badan. Kenapa? Proses kalian membuka makanan itu artinya kalian memegang bungkusan atau box atau kresek makanan yang kita tidak tahu apakah itu bersih karena dia datangnya dari luar
atau dipegang orang lain, atau dipegang oleh tukang masaknya sebelumnya yang kita tidak tahu itu bersih atau tidak, ya. Jadi di sanalah gagalnya kalian menjaga diri kalian kalau seperti itu caranya. Saya sudah cuci tangan kok, tapi kenapa saya masih kena? Barangkali ritual cuci tangannya, atau maksud saya ritual cara makannya masih belum benar. Dimana setelah kalian cuci tangan, kalian memegang barang yang kalian tidak tahu bersih enggaknya, tidak tahu sterilisasinya atau seperti apa. Ya, setelah kalian cuci tangan, kalian buka bingkisan, buka bungkusan makanannya, lalu kalian ambil sendok. Nah, kalian kan sudah pegang di bungkusan makanan yang kalian nggak tahu itu bersih. Lalu kalian makan, ambil sendok. Tangan kalian yang belum kalian yang sudah kalian cuci ya, tapi setelah kalian cuci tangan, kalian megang yang kotor lagi dong. Berarti kan kena lagi. Umpamakan makanan ini ada virusnya ya. Setelah kalian cuci tangan, makanan ini bungkusannya ya, kalian pegang. Lalu kalian makan. Ya rugi dong cuci tangannya jadinya, seperti itu ya. Jadi ingat sekali, step demi step kalian harus cuci tangan ya. Terima makanan, taruh makanan di meja kotor, cuci tangan. Ambil piring, sendok, garpu, taruh di meja bersih. Lalu bukalah makanan, tuangkan makanan ke piring, bila perlu jangan sampai piring bersentuhan dengan bungkusan makanan. Buang sesegera mungkin bungkusannya, cuci tangan lagi. Setelah itu barulah kalian bisa makan. Ya, seperti itu. Beli makanan di luar boleh-boleh saja asalkan kalian bisa menerapkan cara ini. Cuci tangan di step demi stepnya, dari menerima makanan, membuka makanan, di sela-sela itu kalian masukkan cuci tangan kalian. Kalau seperti itu saya jamin kalian jauh dari virus corona. Ya, memang alangkah lebih baiknya kalian memasak sendiri dibandingkan membeli makanan di luar. Tapi kalau memang kalian tidak punya waktu untuk memasak, ikutilah cara memakan atau membeli makanan dari luar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mudah-mudahan kalian dijauhkan dari virus corona ya kalau kalian sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan setiap harinya dengan kesadaran yang sangat tinggi, di mana kalian harus cuci tangan sesering mungkin di setiap step-step kalian mau melakukan apapun itu, termasuk pegang mata atau garuk-garuk hidung, mulut ya. Sebelumnya kalian selalu cuci tangan, itu akan menghindarkan kalian dari virus corona. Karena kita nggak tahu, misalnya saya sudah sering cuci tangan, kenapa masih kena? Kalau kalian di tempat kerja, kalian cuci tangan, lalu katakan 5 menit kemudian setelah cuci tangan kalian gosok-gosok mata. Dari kalian cuci tangan menuju ke gosok-gosok mata selama 5 menit itu apa yang kalian pegang? Tidak mungkin kalian tidak memegang apa-apa. Bisa saja kalian memegang HP ya, karena HP-nya tidak dibersihkan. Setelah kalian megang HP, dari 5 menit cuci tangan itu kalian gosok mata. Ya, di sanalah virus bisa masuk. Meningkatlah kasusnya setiap hari seperti itu ya. Jadi jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga kebersihan dan kesterilan diri kalian. Jangan lupa barang-barang di sekitar kalian juga harus dibersihkan dan disterilkan ya, karena virus tidak lagi antara manusia ke manusia tapi juga antara barang ke manusia ya. Oke, sekian dulu untuk tema pandemi virus corona berdasarkan tarot ya, selama 3 bulan ke depan ya. Jadi semoga bermanfaat bagi kalian ya. Ingat jaga kesehatan ya, jaga kebersihan dan kesterilan diri kalian. Jangan sampai lupa, jangan sampai lengah dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Semoga tema readingan kali ini ya, bagaimana prediksi corona atau bagaimana prediksi pandemi virus corona
3 bulan ke depan berdasarkan tarot. Semoga readingan ini sangat bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga tips-tips yang saya bagikan bisa kalian implementasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Niscaya kalian akan dijauhkan dari virus corona ya. Stay safe and healthy selalu buat kalian ya, dan sampai jumpa di readingan berikutnya.